Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari FreeCAD 1.1. Jadi di video ini kita akan membahas tentang beberapa tambahan atau update dari fitur-fitur yang ada di user interface dan juga di navigasi. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke bagian parametric body dan yang pertama di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit perubahan tampilan dari taskpane ya. Jadi ini merupakan dalam mode overlay. Jadi kalau misalkan teman-teman ke bagian sini ada toggle overlay, kita klik. Nah, maka tampilannya akan kembali seperti yang ada di versi sebelumnya. Jadi kalau misalkan tampilannya mau lebih minimalis lagi, bisa klik yang toggle overlay ini lagi. Klik. Maka tampilannya jadi lebih minimalis seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada beberapa tambahan dari navigasi. Jadi misalkan di sini contohnya ada yang Open Cascade, ada Maya Gesture, ada Open Inventor, dan juga ada SolidWorks. Di sini juga ada Siemens NX. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya itu sudah pernah menggunakan CAD yang lain, maka di sini untuk penyesuaian navigasi itu bisa lebih bervariatif lagi ya. Misalkan sebelumnya dari NX bisa pakai ini, kalau SolidWorks bisa pakai yang ini. Misalkan saya pilih yang SolidWorks dan di sini saya ada satu tips. Kalau kita arahkan kursor kita ke bagian yang navigasi di sini, maka di situ ada cara untuk navigasinya. Maka nanti teman-teman bisa langsung menyesuaikan saja di situ ya. Selanjutnya, untuk tampilan yang ada di toolbar itu bisa dipindah-pindah. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah beberapa bagian toolbar ini, itu ada tanda titik-titik. Itu bisa kita klik dan kita drag untuk kita pindah-pindah lagi tampilannya. Misalkan saya pindahkan ke baris kedua di sini, dan yang ini misalkan juga saya pindahkan ke baris kedua di sini. Maka nanti tampilannya pun juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Tapi kalau misalkan mau dipindah lagi, bisa kita klik dan drag sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Di sini tentunya agar bagian atas toolbarnya ini bisa lebih ringkas ya, jadi hanya satu baris seperti itu saja. Lalu selanjutnya di sini kita akan bahas yang terkait dengan sketch. Dan di sini kalau saya klik untuk membuat sketch baru, maka di sini yang pertama adalah tampilannya itu sudah diperbaharui untuk pemilihan plane-nya. Jadi lebih modern, minimalis, dan juga mudah untuk dipilih. Misalkan di sini saya akan pilih XY. Dan untuk fitur baru berikutnya, kalau misalkan kita memilih salah satu dari tools-nya, dan kita sudah mulai di sini, maka di sini sudah ada instruction on screen-nya. Jadi kita mendapatkan panduan selanjutnya kalau kita klik ini, itu digunakan untuk apa. Lalu untuk yang di sini itu ada switch mode. Jadi switch mode ini digunakan untuk beberapa fitur yang di sini ada beberapa cara metode penggunaannya. Jadi kalau tadi saya pakai yang circle from center, kalau misalkan saya klik M, maka berikutnya dia akan menggunakan yang circle from 3 point. Jadi saya klik di sini dan seperti ini. Kalau misalkan saya klik yang line, yang pertama adalah ini, maka kalau misalkan saya switch mode, dia akan berubah menjadi fitur yang lainnya. Seperti itu. Berikutnya, di sini kalau misalkan kita menggunakan fitur measure, dan di sini kita menggunakan model yang misalkan distance, di sini kita bisa untuk mengukur jarak center antar lubang. Jadi saat memilih dua lubang yang ingin diukur berapa jarak antar senternya, maka pilih distance, dan ketika mau klik yang kedua, teman-teman tahan CTRL, lalu klik yang di sini. Sehingga nanti di sini akan terdapat informasi berapa jarak dari center ke center dari lubangnya.